Pencarian korban tenggelam KM Sinar Bangun masih terus dilanjutkan. Tim Basarnas dibantu Korps Marinir TNI Angkatan Laut melakukan penyelaman untuk mencari korban di dalam danau. Informasi selengkapnya akan disampaikan Yohana Margareta dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Yohana, bagaimanakah hasil pencarian korban tenggelamnya KM Sinar Bangun hingga saat ini? Ya Zilvia, sepanjang hari ini tadi tim gabungan yang dipimpin oleh Basarnas sudah menyisir seluruh rangkaian atau area dari Danau Toba, di mana tadi sudah diberlakukan adanya perubahan titik koordinat di sejumlah titik dan adanya perluasan zona pencarian yang sebelumnya 10 km menjadi 20 km. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Basarnas Bapak M. Syauki dan juga Danlan Tamal 1 Belawan, Laksamana Pertama Ali Triswanto, dan sekaligus juga ada dari pihak Pemda Bupati Simalungun JS Saragih yang tadi bersama rombongan yang diikuti oleh rombongan tim gabungan menyisir dan juga memasang alat deteksi untuk mencari dan mendeteksi kedalaman dari bangkai kapal KM Sinar Bangun, yang ini memang menjadi salah satu fokus pencarian yang dilaksanakan hari ini, dan baru saja tim tersebut tiba di lokasi dermaga saya berdiri kali ini. Langsung saja kita akan menanyakan hasil dari operasi pencarian yang dilakukan oleh tim gabungan yang dipimpin oleh Basarnas, Pak M. Syauki. Apa hasil yang sudah diraih atau dicapai oleh tim yang bekerja sepanjang hari ini tadi? Oke, terima kasih. Sepanjang hari ini kita memasuki hari kelima dalam rangka pencarian korban KM Sinar Bangun. Kalau hari pertama sampai hari keempat, kita di samping menggunakan penyelam, pencarian permukaan air, kita menggunakan alat yang namanya remote underwater vehicle. Kemampuan alat tersebut bisa menjangkau kedalaman sampai 300 meter. Ternyata kita tidak bisa melihat dasar dari danau ini. Setelah kita lihat di peta bahwa danau ini ternyata 500 sampai 600. Kita dibantu oleh TNI, khususnya TNI Angkatan Laut, mendatangkan alat yang namanya multi beam side scan sonar. Alat itu punya kemampuan bisa melihat sampai kedalaman 600 meter. Kita pasang alat itu tadi, siang hari kita gerakkan untuk menuju ke koordinat yang diperkirakan tempat lokasinya kapal tersebut tenggelam. Ternyata kedalaman danau ini melebihi dari 600. Begitu mendekati lokasi perkiraan jatuhnya kapal, kedalaman atau alat ini tidak bisa mendeteksi lagi, karena kedalamannya sudah melebihi dari 600. Kita tetap menuju ke arah koordinat yang diperkirakan tersebut, tetap tidak bisa mendeteksi, kita akhirnya keluar lagi, menyisir di mana alat ini tetap bisa mendeteksi. Sampai sore hari ini tadi, kita belum bisa melihat bangkai kapal tersebut. Dan kami akan besok berusaha kembali menggunakan alat ini, dan kami datangkan alat yang lebih besar. Karena kita tentunya ada tahapan-tahapan. Besok alat itu sama juga multi beam side scan sonar, cuman kemampuannya bisa sampai 2000 meter. Nah, mudah-mudahan dengan alat ini kita bisa mendeteksi dari bangkai kapal tersebut berkenaan dengan kedalaman dari danau ini. Oke, lalu terkait dengan alat-alat canggih sudah dikerahkan namun ternyata belum bisa mendeteksi. Lalu langkah apa yang nanti akan dilakukan oleh tim gabungan sendiri ke depan? Langkah yang akan dilakukan, pertama kita tetap pencarian permukaan, ya, menggunakan kapal-kapal yang ada. Contohnya hari ini dengan kita menyapu menyisir seluruh permukaan ini, kita dapatkan helm, ada pelampung, dan itu kita sudah serahkan kepada pihak yang berwajib. Di samping itu kita mencari di kedalaman menggunakan penyelam. Penyelam itu mampunya hanya 50 meter. Manusia ini mampunya 50 meter, tidak mungkin lebih dalam lagi. Namun demikian itu tetap saya laksanakan. Di samping dengan menggunakan alat ini yang tadi punya kemampuan 600. Besok kita akan tingkatkan dengan alat yang kemampuannya lebih, di samping menggunakan helikopter. Itu usaha-usaha kita, keseriusan kita dari pemerintah ini untuk melaksanakan pencarian korban ini. Berapa personil atau mungkin pasukan yang akan didatangkan kembali untuk membantu, Pak? Personil awal Basarnas yang terlibat dalam operasi ini adalah 70 personil dengan kualifikasi khusus. Hari kemarin sudah kita tambah menjadi 100 personil. Kita didukung dari TNI dan Polri termasuk kementerian, jumlahnya total 920 untuk melaksanakan pencarian ini. Mudah-mudahan ini segera bisa kita temukan dengan kedalaman yang memang betul-betul dalam. Kalau kedalaman pengalaman yang lalu, Air Asia itu hanya 30 meter sampai 40 meter. Artinya manusia bisa menyelam sampai kedalaman itu. Kalau ini tidak bisa. Persoalannya berarti ini memang case khusus begitu ya, kasus khusus terkait dengan Danau Toba ini? Betul, jadi Danau Toba ini memang khusus, kedalamannya sangat dalam sekali. Itu faktor utama dari kesulitan itu ya, Pak? Oh iya, faktor utama karena kita tidak bisa melihat dasar. Bagaimana kita mau menemukan bangkai kapal kalau kita tidak bisa melihat dasar? Mata manusia tidak bisa, jadi harus menggunakan alat.
Alat yang pertama 300 meter tidak bisa melihat. 600 meter belum bisa. Mudah-mudahan besok dengan alat yang lebih besar ini kita bisa mendeteksi bangkai tersebut. Oke, baik. Kepada Pak Danlan Tamal, tadi selain alat yang disampaikan oleh Pak Kabasarnas, juga ada kesiapan dari pasukan penyelam sendiri dari TNI Angkatan Laut. Seperti apa Anda melihat medan yang dirasa cukup sulit sekaligus juga dengan kesiapan yang sudah ada dipersiapkan? Terima kasih Mbak. Tadi seperti yang telah disampaikan oleh Kabasarnas, bahwa kita tadi mulai pagi kita telah melaksanakan SAR, terutama Angkatan Laut juga, Taipipita, Pasca kita melaksanakan penyisiran di sekitar lokasi tenggelamnya KM Sinar Makmur, tetapi sampai saat ini belum ada hasilnya, dan kita tadi siang telah melaksanakan pendeteksian dengan alat kita Echosonder Multibeam. Tetapi pada saat kita mencapai kedalaman 600 meter, sensor akustik kita itu tidak bisa menampilkan kontur gambaran dasar danau. Sehingga apa? Itu artinya bahwa dasar danau itu dalam sekali, lebih dari 600 meter. Untuk kegiatan itu di area 1, artinya di area yang sebelah timurnya. Besok kita akan melaksanakan lagi untuk melaksanakan pendeteksian di area 2 sebelah baratnya, titik duga tenggelamnya KM Sinar Makmur itu. Ya. Pak, dengan kondisi yang ternyata tidak bisa dijangkau bahkan oleh manusia sebagai penyelam sendiri, apakah tetap akan memaksakan mengerahkan para penyelam, Pak? Penyelam ini akan kita perbantukan untuk melaksanakan penyisiran, karena tentunya ini akan dengan hari yang semakin bertambah, tentunya apabila ada korban yang timbul pasti akan lebih jauh. Ini kita kerahkan untuk pasukan Taipip kita, Pasca kita untuk melaksanakan penyisiran. Baik. Kepada Pak Bupati sendiri, Pak, ini bagaimana tanggapan Anda dengan melihat proses yang ternyata tidak semudah yang dibayangkan, Pak? Baik, tadi saya memang sengaja ikut melihat langsung supaya masyarakat juga tidak ragu. Yang pertama saya melihat begitu kesulitan ya. Kesulitan, ini kan udah 4 hari. Terus kita lihat alat tadi, begitu lewat dia dari 600 itu udah gelap. Karena ada komputernya, nggak bisa. Berarti kan otomatis tidak bisa digunakan alat itu. Karena kedalamannya ini lebih dari 600. Untuk itu kami dari pemerintah Kabupaten Simalungun selalu menspot baik Basarnas, Lantamal, untuk melakukan contohnya alat yang akan dihadirkan ini, apa yang bisa dibantu oleh pemerintah. Dan saya juga mengharapkan kepada semua masyarakat, agar masyarakat ikut mendoakan supaya seluruh baik bangkai kapal ini bisa kita temukan. Tentu harapan kami kepada masyarakat, mohon dukungan dan tidak perlu khawatir bahwa saya sebagai pemerintah Kabupaten Simalungun pasti akan mengikuti ini sampai batas waktu yang sudah ditetapkan nantinya. Oke, baik. Kita akan lanjutkan sedikit kepada Pak Ali Triswanto karena Pak Kabasarnas akan segera melakukan aktivitas yang lainnya. Pak Ali, apakah mungkin Anda memperkirakan bahwa ini kan sudah 7 hari pencarian dan diperpanjang menjadi 10. Nah, dengan melihat medan seperti ini, apakah memang ada kemungkinan akan harus ditambahkan begitu untuk masa dari pencarian ini? Apabila memang demikian Pak, itu akan menjadi keputusan Basarnas, dalam hal ini Basarnas ya. Kita sebagai pelaksana di lapangan, kita akan tetap untuk melaksanakan pencarian apabila memang diminta oleh pemerintah, dalam hal ini Basarnas. Apakah kemudian ada masukan atau saran terhadap pemerintah daerah untuk terlibat dalam memperpanjang proses dari pencarian agar lebih maksimal hasilnya? Tentunya ini kewenangan Bapak Bupati yang jawab, Mbak. Ya, nanti tentunya. Bapak gimana Pak dengan melihat situasi seperti ini? Baik, semua itu kan harus kami rapatkan nanti, termasuk Gubernur Sumatera Utara, ada Kapolda, ada Pangdam. Kami akan mengambil keputusan setelah ada nanti laporan dari Basarnas. Setelah itu baru kita ambil tindak lanjutnya. Satu hal yang terakhir Pak, ini kan banyak sekali keluarga korban yang berkumpul di sini untuk menantikan kabar dan informasi. Dan mereka berhari-hari tidak pulang di sini. Apa yang mungkin bisa dilakukan untuk dapat mengakomodir dan menangani mereka? Baik, pemerintah Kabupaten Simalungun sebenarnya sudah membuat posko. Karena kita tahu di sini apabila dapat korban tidak bisa diapa-apain di sini, dibawa langsung ke rumah sakit Ronda Haim di Pematang Raya. Di sana sudah ada posko, ada makan, ada minum, semua tempat sudah kita siapkan di sana. Dan di sana selalu kita publikasikan setiap jam sekali apa yang terjadi di sini nih. Untuk itu maka saya mengharap juga kepada masyarakat yang ada di sini ini bolehlah bergeser ke Ronda Haim rumah sakit
Sakit Ronda HM. Karena di sana sudah siap semua. Daripada di sini kan nanti dia sakit, di sana ada rumah sakit, kalau dia sakit bisa langsung kita obatin. Oke, baik, terima kasih Pak Bupati dan juga Pak Danlan Tamal terus melanjutkan tugas Pak. Semangat, terima kasih untuk waktunya. Baik, ya Zilvia dan juga pemirsa, itu tadi adalah gambaran hasil dari proses pencarian yang sudah dilakukan sampai dengan sore hari ini. Dan saat ini di tempat saya berdiri, ini adalah dermaga yang tadinya sudah dikosongkan karena beberapa waktu lalu kami mendapat informasi bahkan akan ada pendaratan helikopter yang diterbangkan khusus ke wilayah Simalungun ini untuk membantu proses pencarian. Zilvia. Baik, Yohana Margareta melaporkan langsung dari Simalungun, Sumatera Utara.